Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hakikat dan konsep modernisasi beragama. Ayo kita simak videonya. Oke, jadi modernisasi beragama itu merupakan sikap atau upaya untuk menjadikan agama sebagai dasar atau prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku yang radikalisme. Atau modernisasi beragama itu merupakan sikap memahami dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya tanpa adanya radikalisme. Nah, jadi modernisasi beragama itu merupakan bentuk jalan tengah untuk mencegah terjadinya radikalisme antara masyarakat. Maka dari itu, sikap toleransi antar umat beragama itulah sangat penting untuk menjalankan sikap pluralisme. Prinsip modernisasi beragama. Prinsip modernisasi beragama mengacu pada upaya untuk memperbarui atau menyesuaikan praktik dan pemahaman agama dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, serta konteks sosial dan budaya yang berubah. Modernisasi beragama berusaha untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional agama dengan tuntunan kemajuan dan kebutuhan masyarakat modern. Berikut adalah beberapa prinsip utama modernisasi agama yang dapat didefinisikan, yaitu yang pertama ada interpretasi yang konstekstual. Modernisasi beragama menekankan pada interpretasi teks-teks agama seperti Al-Quran, Injil, atau kitab suci lainnya secara konstekstual, yaitu menyesuaikan pemahaman agama dengan keadaan sosial dan budaya yang berkembang. Yang kedua itu ada dialog antar agama dan ilmu pengetahuan. Salah satu prinsip penting modernisasi beragama adalah mendorong dialog konstruktif antara agama dan ilmu pengetahuan. Ini melibatkan pengakuan bahwa agama dan sains dapat saling melengkapi dan tidak harus berada dalam konflik. Yang ketiga itu ada pluralisme dan toleransi. Pluralisme dan toleransi ini juga mempromosikan nilai pluralisme agama, yaitu pengakuan bahwa ada banyak jalan untuk mencapai kebenaran spiritual dalam masyarakat yang semakin global dan multikultural. Yang keempat itu ada pembaruan dalam praktik keagamaan. Modernisasi beragama sering mendorong pembaruan dalam bentuk ritual dan ibadah agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kelima juga ada kemajuan sosial dan keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa agama harus berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial dan mendukung keadilan sosial. Modernisasi beragama seringkali terhubung dengan gerakan-gerakan sosial yang berfokus pada hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pembelaan terhadap kaum miskin dan yang tertindas. Selanjutnya yang keenam itu ada reformasi teologi. Beberapa bentuk modernisasi beragama melibatkan reformasi teknologi, yaitu upaya untuk meninjau ulang ajaran-ajaran agama yang dianggap tidak relevan atau terlalu kaku. Selanjutnya itu yang ketujuh ada pendidikan agama yang rasional. Dalam konteks modernisasi beragama, pendidikan agama diharapkan untuk tidak hanya mengajarkan ritual dan dogma, tetapi juga melibatkan pendekatan yang lebih rasional, kritis, dan berbasis pada pemikiran logis. Selanjutnya yang ke-8, kemandirian individu dalam beragama. Nah, kemandirian individu dalam beragama ini juga mengakui pentingnya otonomi individu dalam memilih dan memahami agama. Umat beragama didorong untuk mengembangkan pemahaman pribadi yang lebih mendalam tentang agama mereka, bukan hanya mengikuti ajaran secara dogmatis, tetapi tanpa refleksi kritis. Kesimpulan dalam prinsip modernisasi beragama ini yaitu, secara keseluruhan, prinsip-prinsip modernisasi beragama ini berfokus pada penyelarasan ajaran agama dengan realitas zaman modern, baik dalam hal pengetahuan, sosial, teknologi, maupun hubungan antar umat manusia yang lebih harmonis dan inklusif.
Nah, namun ini juga sering menimbulkan perdebatan karena ada pihak-pihak yang berpendapat bahwa modernisasi agama ini bisa mengurangi otoritas dan kesakralan ajaran agama yang dianggap harus tetap dipertahankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama. Landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama adalah keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tentram dan menenteramkan. Nah, untuk itu terdapat istilah ajaran wasatiyah. Ajaran wasatiyah dikenal sebagai istilah yang memiliki arti dipilih, moderat, adil, rendah hati, istiqomah, mengikut ajaran yang moderat, baik itu hal yang berkaitan dengan duniawi maupun yang berkaitan dengan akhirat. Konsep wasatiyah juga dapat dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat tawasud, toleran, seimbang, dan adil. Kata wasatiyah memiliki 3 makna. Yang pertama itu bermakna tengah-tengah, kemudian yang kedua bermakna adil, dan yang ketiga bermakna terbaik. Ketiga makna ini saling berkaitan antara satu sama lainnya, karena sikap berada di tengah-tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan yang terbaik. Di Indonesia, wasatiyah moderasi dijabarkan melalui 3 pilar, yaitu moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Moderasi pemikiran merupakan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks. Kemudian moderasi gerakan merupakan gerakan penyebaran agama yang dilakukan dengan cara yang baik dan bertujuan untuk perbaikan. Nah, sedangkan moderasi perbuatan merupakan penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan budaya setempat. Dalam agama Islam, pada berbagai kajian, wasatiyat Islam sering diterjemahkan sebagai justly balanced Islam atau the middle path atau the middle way Islam, yang dimana Islam berfungsi sebagai penyeimbang. Selama ini konsep wasatiyah juga dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat, toleran, seimbang, dan juga adil. Rasulullah SAW mengajarkan kepada pengikutnya untuk selalu mengambil jalan moderat yang diyakini sebagai solusi yang terbaik. Nah, tentu saja tidak hanya Islam yang memiliki tradisi moderat, melainkan juga agama lain seperti agama Kristen. Dalam agama Kristen ada istilah kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Kasih merupakan kunci dari sebuah hubungan sosial. Di dalam Alkitab juga tidak ada ayat yang mengajak untuk peperangan, kekerasan, bahkan membuat kerusakan, karena Yesus juga mengajarkan kebajikan. Nah, dalam agama Hindu sendiri, yang paling menonjol dan menjadi landasan dalam moderasi beragama adalah Mokshatram Jagadita Yaca Iti Dharma, yakni seimbang antara lahiriah dan jiwa. Ajaran agama Hindu lainnya yaitu Ahimsa, yang berarti kesadaran untuk tidak membunuh atau menyakiti. Kemudian di dalam agama tradisi Buddha juga terdapat ajaran yang berkaitan dengan moderasi beragama. Buddha mengajarkan bahwa spirit agama adalah metta, yang dimana metta itu berarti sikap bersahabat dan tanpa kekerasan. Dengan metta, umat Buddha menghindari segala bentuk kejahatan, kebencian, dan permusuhan. Kemudian dalam ajaran Konghucu juga terdapat ajaran terkait moderasi beragama, yang diantaranya adalah Junzi. Junzi berarti individu yang telah sampai ke tingkat moral dan intelektual yang tinggi. Sebagai manusia, sebaiknya tetap menjaga agar terus berada dalam batas tengah, supaya selaras atau harmonis. Dengan demikian, hal yang juga penting untuk mempunyai sikap moderat adalah toleransi,
Karena toleransi adalah perilaku memberi tempat dan tidak mengusik individu agama lainnya untuk berkeyakinan, menyampaikan pendapat, melakukan kepercayaan keyakinannya. Walaupun keyakinan agama lain berbeda dengan yang kita anut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.